Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait diagnosis sistem EV pada mobil Toyota Avanza PVTi K3 ataupun PE. Nama Irawansyah, NIM 2019-006035, kelas 6B, mata kuliah praktik sistem bahan bakar, terus dosen pengampu Rabiman SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait masalah tabel kode DTC mobil Toyota Avanza PVTi K3 atau VE itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa melihat kode mil di sini dan juga kode DTC-nya dan juga intem deteksi dan juga area gangguan. Nah, di kode ini ada kode 13, 14, kode milnya ada 13, 14, 16, dan seterusnya. Kode DTC-nya bisa dilihat di sini. Dan untuk lebih lanjutnya terkait masalah kode DTC ataupun kode milnya itu teman-teman bisa melihat di Google, itu banyak. Nah, untuk indeks kerusakan itu fungsi sirkuit A, sensor posisi crankshaft, dan untuk area gangguan open atau short dalam sirkus sensor posisi crankshaft ataupun sensor posisi crankshaft di kode mil K13. Begitupun kode 14-nya itu terjadi sirkus A sensor posisi crankshaft bag 1 atau sensor dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa melihat terkait kerusakan dan juga area gangguannya bisa dideteksi melalui kodenya masing-masing. Ini lanjut dari kodenya, terusnya lanjut dari kodenya. Saya di sini akan menjelaskan cara melakukan diagnosis sistem EV secara manual. Nah, yang pertama, letak DLC atau Toyota Avanza terletak di dashboard atau di dalam kabin. Seperti gambar ilustrasi di samping, ini terletak di dalam kabin. Teman-teman bisa melihat cek terkait di mobil Avanza. Terus cara diagnosis secara manual dengan kabel jumper. Gunakan seutas kabel jumper yang bagus, kemudian hubungkan pin 012 dan pin 04. Perhatikan baik-baik posisi nomor, letak dan urutan pin pada soket DLC. Nah, bisa dilihat ini harus sesuaikan di pin nomor 12 dan juga pin nomor 4. Jangan salah-salah untuk menyambungkan kabelnya nanti ataupun kabel jumpernya. Nah, cara melakukan diagnosis dengan kabel jumper. Mungkin teman-teman bisa melihat melalui ilustrasi ini caranya. Lagi dan lagi tidak terlepas jangan keluar dari angka 12 dan juga angka 4. Nah, yang pertama jumper minimal pin 12 dan dengan 4 seutas tali. Setelah pin 12 dan pin 4 di jumper, menggunakan seutas tali, posisi kunci kontak pada posisi on. Kemudian pada dashboard cek yang ini atau menyala berkedip-kedip ini posisi menyalanya, bisa dilihat gambarnya. Nah, selanjutnya di kedipan cek yang ini tersebut merupakan kode DTC. DTC merupakan pada mobil Avanza. Bandingkan dengan tabel kode DTC mobil Avanza untuk mengetahui kerusakan di bagian mana. Nah, selanjutnya cara membaca kode kedipan lampu cek yang ini. Yang pertama, saat DTC tidak terdeteksi normal, tidak deteksi ataupun normal. Misalnya ini bisa dilihat normalnya. Sistem EV yang normal akan memunculkan pola kedipan lampu mil yang berkedipan on off secara teratur dengan rentang kedipan 0,25 detik untuk satu on dan 0,25 detik untuk satu off. Sehingga untuk satu siklus gelombang on off akan terjadi selama 0,5 detik. Ini posisi normal kedipannya. Terus saat DTC terdeteksi, DTC untuk kode mil umumnya terdiri dari 2 angka, seperti misalnya kode mil 13. Di gambar ini bisa dilihat angka pertama dan angka kedua pada kedipan lampu mil dipisahkan oleh jeda waktu selama 1,5
detik saja, sedangkan jumlah kedipan memiliki waktu 0,5 detik saja. Perhatikan contoh pada gambar di samping ini, ada jeda waktunya sekitar 1,5, sedangkan yang di waktu di minimal atau waktu nya itu adalah 0,5 waktu sempurnanya. Untuk waktu jedanya itu ini di sini bisa dilihat ada jedanya 1,5, berarti di sini ada yang namanya terdeteksi yang terjadi kerusakannya. Nah, contoh kerusakan mobil penyebab dan cara memperbaikinya. Yang contoh pertama, melihat contoh kode kerusakan K13 seperti yang saya jelaskan di slide barusan. Di slide barusan itu terjadi kerusakan misalnya di kode K13 ini ada jedanya sekitar 1,5, itu jedanya. Nah, kerusakan sensornya itu adalah setelah dibaca pada tabel data kerusakan malfungsi sirkus A, sensor posisi crankshaft. Penyebabnya kemungkinan sensor sudah rusak, kabel sensor kendor dan putus, dan lain-lain. Langkah perbaikannya, jika sensor tidak bisa berfungsi maka dilakukan pergantian, dan jika sensor kendor maka kencangkan. Setelah itu jika kerusakan sudah diperbaiki, harus kode kerusakan dengan cara melepas terminal negatif baterai selama 1 menit, kemudian pasang kembali. Kerusakan kedua adalah contoh kode kerusakan 23. Nah, ini bisa dilihat melalui gambarnya. Kerusakan sensor setelah dibaca pada tabel Toyota, kerusakan terjadi pada sensor oksigen atau sirkuit head, sensor O2 atau bank satu sensor. Penyebab open atau shock dalam sirkuit head dari sensor. Head oksigen sensor 1. Dan kualitas bahan bakar. Langkah perbaikannya, jika sensor tidak bisa berfungsi maka dilakukan pergantian sensor. Itu. Nah, contoh kode kerusakan 43. Di sini sengaja saya tidak menampilkan gambarnya. Di sini yang pada intinya terjadi, misalnya terjadi kedipan lampunya 4, terus ada jedanya, terus dilanjutkan 3 dan lain sebagainya. Kerusakan siklus pada sensor temperatur udara masuk atau intake air temperatur udara sensor. Penyebab terjadi open pada siklus sensor temperatur udara intake. Langkah perbaikannya, jika sensor tidak bisa berfungsi maka dilakukan pergantian sensor. Jika hanya sensor kendor maka kencangkan. Nah, itu teman-teman terkait masalah tadi penjelasan singkat dari saya terkait diagnosis sistem EV pada mobil Toyota Avanza PVTi. Nah, terkait kodenya tadi, biar lebih jelas teman-teman mempelajarinya, bisa dilihat kodenya melalui Google, ketika aja cari aja terkait kode DCC terkait di mobil Toyota Avanza. Untuk lebih lengkap di situ akan dijelaskan mulai dari kerusakan dan juga area gangguannya. Nah, itu teman-teman bisa melihat di situ untuk kelengkapannya. Nah, mungkin itu saja hasil dari presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.